Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah, hadir mendampingi narasumber yang telah hadir bersama kita melalui link Zoom dalam acara Tadabur Ramadan. Keluarga Maslahah pemirsa TPNU yang dirahmati Allah, saatnya kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Mbak Nabilah Munsyarihah. Beliau ini ibu dari 3 orang anak yang sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Penerbit Semesta Kreatif Alala. Mbak Nabila juga aktif sebagai penulis dan beliau telah menghasilkan beberapa karya buku, antara lain Kisah Ulama Pendiri Bangsa, Gus Dur Sang Presiden, dan tentu masih banyak tulisan-tulisan beliau lainnya. Pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan dan berdiskusi dengan kita dengan membawakan tema keluarga cinta membaca. Kenapa kita mengambil tema membaca? Karena katanya membaca itu inti dari pendidikan, tapi sayangnya memang budaya membaca di Indonesia ini masih sangat kurang. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita, Mbak Nabila. Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam, Mbak Nur Ya, Habibah. ya Mbak, silahkan monggo Mbak untuk memaparkan eh, apa materi yang akan disampaikannya. Silahkan. Terima kasih kesempatannya. Eh, jadi seperti yang tadi disebut oleh Mbak Nur Habibah bahwa katanya memang di Indonesia ini angka literasi membacanya sangat rendah. Eh, Kenapa demikian? Karena memang budaya membaca di sekitar kita harus kita akui sangat belum terbentuk. Nah, bagaimana cara membentuknya? Sekarang itu kan lagi ada beberapa tahun belakangan ada banyak program gerakan literasi dari pemerintah. Tetapi sebenarnya kalau kita serius untuk membangun budaya membaca, dasarnya harus dibangun dari rumah, yaitu dari keluarga. Nah, eh, misal cita-cita atau visi dari LKK NU itu adalah keluarga maslahah gitu ya. Nah, Ya. bagaimana membuat keluarga maslahah? Salah satunya misal ada nilai mubadalah antara istri dan suami. Apakah ada juga kesalingan antara orang tua dan anak? Tentu ada gitu. Karena mungkin Mbak Nurhabibah juga merasakan ya bahwa sebenarnya problem-problem kecil sehari-hari di rumah itu biasanya sama anak gitu. Betul. Entah nggak mau makan, entah nggak mau apa, entah susah Iya. sekolah, segala macam. Itu karena komunikasi antara anak dan orang tua. Nah, komunikasi ini sebenarnya kuncinya itu adalah berlatih untuk saling memahami antara anak dan orang tua. Dan yang saya rasakan di anak pertama dan kedua itu bagaimana cara membangun komunikasi dengan anak itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kami membaca buku, Mbak. Jadi Hmm. kayak misal ya, kan kita membaca ya, membaca buku itu nggak bisa nggak diskusi kan, pasti anak nanya. Nah, Iya. karena sesi-sesi membaca ini, kemudian kami jadi terlatih untuk saling berkomunikasi, untuk saling memahami, untuk saling mendengarkan. Sehingga ketika ada problem sehari-hari yang konflik lah ya, dalam tanda kutip Hmm. antara anak dan orang tua, itu lebih mudah terkomunikasikan karena kami sudah biasa berkomunikasi dengan terukur Iya. dalam sesi-sesi membaca begitu. Nah, saya apa ya mempunyai pandangan bahwa syarat dari keluarga suka atau cinta membaca itu satu adalah value atau nilai. Iya. Jadi setiap keluarga itu kan punya value atau nilai yang berbeda-beda. Misal ada kalau apa itu namanya keluarga pengusaha gitu, orang tuanya pengusaha, ingin anaknya jadi pengusaha gitu misal. Hmm. Itu kan pasti gimana caranya dididiknya untuk jadi pengusaha. Tetapi untuk bisa menjadi keluarga pembaca atau keluarga pembelajar itu nilai utamanya haruslah
ilmu sebagai value keluarga. Kita punya teladan ya, misal di keluarga Kiai Wahid Hashim mencetak generasi seperti Gus Dur dan saudara-saudaranya. Mereka adalah generasi Nahdlatul Ulama modern pertama menurut saya ya. Jadi bagaimana Bu Nyai Wahid Hashim itu mendidik anak-anaknya itu ya dengan diberi buku-buku pasca Kiai Hashim wafat, sehingga ya kita mendapatkan pemimpin berkualitas Gus Dur gitu misal. Itu karena memang di keluarganya dibikin dibikin kondisi sedemikian rupa agar anak-anak itu suka membaca. Nah, yang kedua itu adalah kehadiran orang tua, Mbak, sebenarnya. Jadi buku atau handphone atau TV itu semua hanya media. Yang sepenuhnya dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah orang tuanya, kehadiran orang tuanya. Cuman kan kadang orang tua bingung ya, sama anak mau ngapain gitu kan. Akhirnya beli mainan, akhirnya dikasih betul. HP, akhirnya beli HP. buku gitu. Iya. Itu sebenarnya menariknya HP karena dia sangat canggih, sehingga seolah-olah anak-anak itu bisa diasuh oleh HP gitu. Iya, betul, Mbak. Nah, itu jadi problem banget kan hari ini. Nah, jadi problem sehingga anak-anak itu tahu HP itu langsung buat nonton, langsung buat game gitu. Padahal kita bisa menunjukkan ke anak bahwa handphone itu apa sih? Satu, alat komunikasi, dua, dia bisa loh buat belajar gitu. Nah, makanya kalau saya nih Mbak, pengalaman saya yang sebenarnya juga belum banyak ya karena masih ibu muda juga. Itu ibu muda. Dengan banjirnya arus informasi sekarang di era digital ini, anak-anak itu penting banget harus punya daya literasi. Daya literasi itu apa sih? Itu adalah keterampilan untuk memahami, memamah informasi ya. Dan anak-anak kalau langsung tahu informasinya dari HP itu penuh dengan distraksi, nggak bisa terbangun fokusnya. Nah, salah satu media yang paling efektif untuk membangun fokus itu adalah buku. Karena dia tidak bergerak, dia tidak berbunyi, dan dia butuh interaksi yang manusiawi gitu, berkomunikasi. Jadi anak-anak itu kalau nonton TV dia pasif, tapi kalau dia diajak membaca buku dia ikut aktif, dia bisa berkomunikasi, terlatih berkomunikasi gitu. Dan dia bisa memahami informasi dengan membaca buku karena ada fokusnya tadi itu. Tapi kalau nonton video itu benar-benar yang SIM-nya sangat cepat, anak-anak hanya menonton saja tapi nggak benar-benar paham sebenarnya apa. Nanti ketika dia sudah lebih besar lagi, sudah di usia SD, remaja dan seterusnya, kalau tidak dilatih untuk memahami naskah, memahami informasi, itu anak-anak akan tertelan oleh informasi. Kalau hari ini misalnya hoax gitu ya, atau berbagai informasi yang sifatnya negatif. Tapi kalau kita bacain buku, itu kita melatih dia untuk punya filter, untuk punya saringan apa yang baik dan apa yang buruk. Karena dengan membaca kita sekaligus menanamkan nilai gitu kan ya. Orang tua, aku pengen anakku kayak gimana sih, itu bisa banget dibentuk dengan membaca buku. Kita pilihin buku-buku yang memang ingin kita tanamkan apa gitu ke anak. Kemudian yang kedua itu adalah yaitu keterampilan untuk memahami informasi. Itu penting sekali. Jadi membaca itu nggak cuma KISAH dibaca kisah, tapi kisah ulang dari bangsa itu misal apa sih konteksnya apa, kemudian ceritanya bagaimana anak-anak bisa menceritakan kembali, bagaimana pemahaman mereka tentang sesuatu, itu penting banget. Nanti mereka akan terlatih untuk mengutarakan apa keinginan mereka, pemikiran mereka. Nah, ke depan ini anak-anak generasi Alpha itu dan generasi setelah Alpha yang belum tahu namanya apa itu sangat penting banget gitu untuk didasari skill literasinya agar nggak tergilas sama banjir informasi. Iya. Baik,
Mbak, dengan apa, pada zaman era digital saat ini ya, itu kan tentunya memang sangat mempengaruhi yang telah disampaikan Mbak Dabila tadi, apa, gadget dan lain-lain untuk minat membaca. Nah, apakah, sementara di gadget itu sendiri informasi, terus kita bisa baca buku e-book dan lain-lain, itu sama nggak sih dengan cara membaca buku fisik gitu? Itu sama nggak ya kira-kira, Mbak? Baik. Eh, saya pribadi nih Mbak, anak saya Heeh. juga nggak cuma baca buku doang gitu. Iya. Nggak bisa terhindarkan untuk Pegang nonton TV, handphone ya, apapun internet gitu. di mana-mana. Betul. Iya, orang tuanya juga kan kerjanya pakai Mhm. digital teman. Nah, eh, sepengalaman saya nih Mbak, untuk mendasari sebagai dasar ya literasi, yang itu dimulai dari usia dini banget, bisa Iya, dimulai dari bayi, usia. dan kita ikutin untuk sama sekali nggak ada screen time sampai usia 2 tahun, itu kita isi dengan buku. Sekarang banyak banget ya buku-buku bayi kayak gini. Iya. Dibacain berarti ya, Mbak ya, bukunya ya? Dibacain. Iya, pengenalan Dan awal. saya punya punya pemahaman bahwa jangan sekali-kali kita meremehkan kemampuan anak. Masa Betul. sih bayi, masa sih umur setahun belum jelas ngomongnya udah dibaca-bacain buku. Wah, Oh gitu, justru oke. ada istilah ya, kalau di Maria Montessori itu dia bilang absorbent mind. Jadi anak-anak itu otaknya tuh kayak spons. Mau kita kasih Mhm. apa aja diserap sama dia gitu. Iya iya. Mumpung bisa diserap semuanya, kita kasih yang positif-positif, kita kasih yang baik-baik gitu. Bagaimana misal dia jadi anak soleh, jadi anak pinter, jadi apa aja nilai yang mau kita tanamkan itu malah lagi golden time banget gitu kan. Menurut saya harus didasari dulu Mbak. Betul. Pembiasaan membacanya harus pakai buku fisik dulu. Oke. Kalau nanti pembiasaannya sudah jadi, kemudian literasi dia sudah jalan, sudah mulai memahami, oke, kalau ada bacaan itu berarti kita harus baca dari awal sampai akhir. Kita paham apa isinya, gitu-gitu, Mhm. baru kita bisa melangkah ke digital. Karena saya pribadi kalau mau tidur, anak-anak juga milih, boleh buku fisik, boleh buku digital. Betul. Buku digital itu misal apa? Ada nih Mbak beberapa provider ya yang gratis di Indonesia. Misal kayak di sini ada aplikasi namanya Let's Read Mhm. Indonesia. Itu aplikasi emang dan kita bisa baca, bisa akses buku banyak banget di situ dan ceritanya bagus-bagus. Terutama nilai-nilai tentang inklusivitas. Bagaimana misal untuk tahun lalu itu mereka sangat concern sama isu difabilitas gitu misal. Iya. Itu ada banyak cerita-cerita tentang anak difabel gitu. Kemudian ada literasi cloud. Kemudian juga ada Ipusnas dari Perpustakaan Nasional. Itu campur sih, tapi ada beberapa anak mencari di situ juga. Itu ada aplikasinya. Terus ada website-website dari Kemdikbud karena Kemdikbud itu punya gerakan nasional literasi ya. Setiap tahun mereka memproduksi banyak sekali buku anak secara digital dan fisik gitu. Itu bisa diakses semuanya. Mbak. Bisa. Jadi banyak sekali buku-buku yang sudah digital ya, tetapi untuk pembiasaan memang harus terlebih dahulu menggunakan buku fisik ya, Mbak ya. Terus yang ingin saya diskusikan juga bagaimana pembiasaan yang harus dilakukan oleh keluarga, terutama orang tua, untuk mencintai budaya membacanya itu tadi. Tadi Mbak sampaikan kan literasi dibiasakan dari keluarga dan yang apa namanya yang harus dibiasakannya itu. Tapi kalau melihat realita yang ada, misalkan dengan keluarga kondisi masing-masing yang beragam ya Mbak, ada yang memang punya effortnya cukup tinggi sehingga eh, dia punya koleksi banyak buku. Ada juga yang sama sekali keluarga yang tidak mempunyai effort sehingga jangankan untuk beli buku gitu. Buat nyari uang untuk makan aja susah gitu. Nah itu ada kiat-kiat khusus nggak Mbak untuk keluarga yang beragam ini harus seperti apa?
agar semua masyarakat di Indonesia itu bisa gemar membaca, terutama anak-anak yang zaman sekarang ini gitu. Memang kalau ini harus jadi gerakan ya. Kita Iya, sudah betul. gerakan literasi udah bertahun-tahun dan masih running terus, masih berjalan terus gitu. Kita lihat perkembangan sebenarnya dari tahun ke tahun semakin baik. Misal banyak teman-teman komunitas yang bikin TBM ya, teman membaca gitu-gitu. Tetapi Mbak, sebelum itu semua sebenarnya kalau memang dasarnya keluarga, tadi itu sih syaratnya adalah syarat value menurut saya Mbak, syarat nilai. Jadi kita juga nggak bisa maksain. Kalau ada keluarga, kok value-nya bukan berdasar ilmu atau pengetahuan, itu mau kita apa ya, campaign kayak gimana nggak bakal masuk gitu. Iya, betul. Jadi emang kuncinya emang harus orang tuanya dulu. Kita nggak gimana ya, nggak semua juga harus educated people, enggak juga. Saya ini tinggal di desa Mbak, di Magelang di desa, dan saya lihat juga di sekitar saya yang mulai atau peduli untuk mengadakan buku itu enggak juga terus yang orang sekolahan gitu enggak. Iya. Jadi memang, tapi yang menarik sih menurut saya, karena saya di lingkungan pesantren ya. Iya, Mbak. Orang pesantren itu value-nya pasti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam arti ngaji gitu. Betul. Nah, dari ngaji ke buku itu tinggal geser dikit aja karena value dasarnya udah dapet. Ya, jadi yang pertama-tama harus value keluarganya Mbak. Kalau kita campaign maka yang harus didekati adalah pemahaman orang tuanya. Kalau pemahaman orang tua sudah dapat, mau orang tuanya cuma punya HP aja gitu, hampir semua orang sekarang punya HP ya. Iya. Itu tinggal download aja sebenarnya bisa, dan itu bukan aplikasi yang berat, masih lebih berat game-game kan daripada misal aplikasi-aplikasi yang membaca. Jadi kalau di orang tuanya ada kemauan, insya Allah ada itu cara-cara kreatif untuk membuat kondisi di rumah yang suportif buat membaca. Iya. Jadi intinya memang dari orang tua ya Mbak ya, dari keluarga, karena memang keluarga yang seseorang yang dibesarkan dari keluarga cinta membaca juga itu pastinya mungkin akan mempunyai kegemaran membaca gitu. Dan sebaliknya pun jika seseorang dibesarkan dari keluarga yang tidak mencintai membaca, ya orang tersebut juga mungkin akan tidak mempunyai kegemaran membaca gitu mungkin ya Mbak ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya, pembiasaan dan menumbuhkan mengatasi masalah terbatasnya akses buku di perpustakaan di lingkungan keluarga juga sebenarnya kan sudah sudah dijawab dengan kita banyak akses dari handphone atau dari internet gitu kan. Tetapi dari perpustakaan di lingkungan keluarga itu juga sangat mempengaruhi terhadap masalah terbatasnya akses itu. Bagaimana cara mengatasi masalah terbatasnya akses terhadap buku dan perpustakaan di lingkungan keluarga? Apa itu berpengaruh nggak Mbak? Kalau misalkan tidak punya buku yang tadi dibilang gitu, yang tidak ada buku, sementara handphone Mbak Nabila tadi itu sementara pembiasaan membaca buku itu juga harus dibiasakan. Kalau misalkan dimulai dari handphone, apa itu memungkinkan nggak? Kira-kiranya? Mungkin. Tapi Mungkin. pasti lebih sulit. Lebih sulit ya. Baik. Anak-anak mengenalnya itu kan langsung YouTube misalnya. Iya. Jadi distraksinya sangat besar. Dan itu sulit banget untuk anak-anak fokus. Betul.
Ya karena saingannya sekarang membaca buku itu bahkan dengan TikTok itu bisa saingan gitu loh. Betul, Mbak. Iya, Nah, dan iya, itu saya concern banget misal. Saya nggak iya, iya ngebolehin Mbak. anak Coba saya minta nonton, penjelasannya. Iya, saya nggak ngebolehin anak saya nonton video pendek. oke. Lebih karena apa? Satu ya karena nggak ada filter di TikTok ya. Betul, betul. Kedua, nggak ada filter ini, nggak ada filter usia segala macam, konten untuk usia segala macam. Dan yang kedua, eh, saya punya pemahaman bahwa saya nggak bolehin kok anak saya nonton film-film kartun. Misal Mm-mm. saya kasih mereka film Disney atau Netflix. Ini Baik. mungkin agak ini ya, agak bias juga ya karena kebetulan punya akses ya untuk subscribe gitu. Tetapi begini, atau saya kasih hanya YouTube Kids aja. Meskipun harus dengan pendampingan, saya harus cek mereka nonton apa gitu. Saya nggak ngebolehin mereka subscribe sendiri. Kenapa? Begini, saya punya pemahaman tentang narasi, Mbak. Jadi anak-anak itu kemampuan literasinya kan tadi maunya didasari dengan buku kan. Nah, di Iya, betul. buku itu secara naratif, itu kan dia narasinya utuh gitu, Mbak. Iya, Pertama ada tokoh, kemudian tokohnya ngapain, ada problem apa gitu, misal sampai akhir gitu ya. iya, Jadi narasinya utuh. Tapi kalau TikTok itu narasinya nggak utuh. betul. Kalau film kartun itu masih lumayan. Ada tokoh ya kan jelas, dia tokoh jelas, terus kemudian ngapain tokohnya, akhirnya ngapain itu masih jelas. Jadi saya masih kasih. Karena itu juga pemahaman literasi informasi menurut saya. Itu udah minimal buat Mm-mm. saya. Nah, Mm. tapi kalau TikTok itu benar-benar 1 menit itu kita mau ngasih apa sih? Informasinya sangat terpotong-potong, konteksnya nggak jelas, gitu-gitu. Ntar videonya begini-begini, terus baca caption, iya ya kalau baca, kalau enggak, gitu-gitu kan. Iya, Bener-bener narasinya pengawasan itu orang enggak. tuanya harus lebih ketat ya, memang. Betul. Betul. Jadi memang harus dikembalikan sih ke orang tua ya, Orang terutama. tua. Intinya sih tetap di orang tua ya. Nah, cuman mungkin bagaimana cara memberikan literasi kepada orang tua kalau membaca itu perlu untuk anak-anak gitu. Itu gimana, Mbak? Iya. Karena Eh, beragam orang tua juga ya. Apalagi dia yang kerja atau apa itu kan juga sulit itu. Gimana caranya? Jadi kalau saya lihat nih Mbak, misalnya kalau kita bagi isunya adalah bisa kasih akses, bisa beli apa enggak, misalnya. Nyatanya juga banyak orang tua yang bisa nggak beliin anaknya buku gitu. Iya, Ada orang tua yang pengen beliin tapi nggak bisa beli gitu kan. betul, betul. Jadi mau dasarnya adalah itu tadi, keinginan dan nilai yang dimiliki orang tua. Nah, selain campaign dari pemerintah, menurut Ya. saya sih, influence itu justru datang dari pedagang-pedagang buku sih Mbak, kalau menurut saya. Iya, iya, Malah betul. saya juga surprise misal ketika buku ini buku pertamanya Alala, Kisah Selamat Pendiri Bangsa. Buku ini terbit tahun 2020 pas awal-awal pandemi. Orang-orang bilang, wah ini buku yang ditunggu-tunggu. Belum ada penerbit buku anak-anak NO kayak gitu-gitu misal. Kita kira literasi di sekitar kita rendah gitu kan. Tapi ternyata serapan buku ini sangat tinggi. Buku ini udah cetak itu 6.000 atau 7.000 eksemplar. Berarti kan isunya nggak hanya akses, tapi ketersediaan buku apa sih yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu juga faktor tersendiri, Mbak. Iya, iya, Banyak banget faktornya. banyak banget faktornya ya. Penulisnya, terus penerbitnya harus ikut campaign juga gitu ya, Mbak ya. Betul. Pemerintah. Dan jadi juga ternyata buku-buku ini diterima oleh keluarga NU gitu. Iya, betul. Itu jadi mau baca buku gitu. Kadang-kadang Mm-mm. misal orang-orang tuh pasti yang masuk ke saya nih, ya nih nggak banyak soalnya buku tentang NU di pasaran. Banyak sih buku Islam, tapi nggak banyak buku NU gitu misal. Sementara nilai yang pengen mereka ajarkan ke anak itu pengen lebih spesifik gitu kan. Mm-mm.
Nah, makanya misal campaign ini juga sangat dipengaruhi oleh para marketer buku yang getuk tular gitu dari ibu-ibu ke ibu-ibu lain. Saya juga minta di penjelasannya dari membaca adalah inti dari pendidikan. Terus bagaimana membangkitkan minat dalam keluarga karena membaca itu merupakan inti dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana, Mbak? Baik. Yang pertama itu pasti teladan ya Mbak ya. Masa Iya. kita nyuruh anak kita baca tapi orang tuanya tiktokan gitu kan. Nah, itu dia. Aduh, Nah, kita ngajak anak sholat gitu tapi orang kitanya tuanya masih entar-entar gitu telat-telat ya. gitu kan, masih kelewat-kelewat sholatnya kan nggak jadi juga kalau kayak gitu Iya, ya. iya. Memang yang pertama adalah teladan. Kalau kita pengen anak kita baca, ya kita juga baca buku gitu. Yang kedua adalah pembiasaan. Gitu. Kalau ada tips nih pada umumnya, paling gampang itu ngajakin atau membiasakan anak membaca buku sebelum tidur, 15 atau 20 menit, 30 menit sebelum tidur. Oke, itu ya. Sangat membantu karena anak-anak biasanya sudah anteng, sudah dalam keadaan tenang, terus kemudian kita juga terbantu gelombang beta ya segala macam yang bisa membantu untuk menanamkan, bisa lebih tertanam gitu pesan-pesan yang kita sampaikan ke anak sebelum tidur itu sangat efektif. Terus kemudian ini Mbak, kalau saya sih motivasinya itu adalah punya tujuan. Jadi Oke. misal contohnya aja ya, kalau punya anak balita, itu salah satu fase yang paling sulit itu adalah toilet training, ya nggak sih Mbak? Terlepas dari pospak. Nah, itu saya itu pendekatannya pakai buku Mbak. Ada buku-buku itu tebal-tebal kayak gini, itu yang ceritanya tentang gimana caranya pipis di toilet gitu atau BAB di toilet. Itu sebagai sounding. Jadi kita perdengarkan bahwa bisa loh kamu itu mulai pipis di toilet kayak gitu. Caranya kayak tokoh di cerita ini begitu. Itu sangat tertanam. Jadi kalau kita punya tujuan atau kita punya sesuatu nih anak mau dibiasakan apa dalam kehidupan sehari-harinya, kita bisa cari buku yang sesuai gitu dengan tujuan kita itu Sesuai lebih dengan itu ya. motivasional gitu. Misal anak pertama saya itu dia punya kebutuhan untuk melatih kendali emosi. Biasa kan anak-anak itu marah, tantrum segala macam. Tantrum, iya. Kalau sedih berlebihan apa gitu. Nah, anak saya itu derajat emosinya itu meledak-ledak gitu. Oke. Ketika balita, alhamdulillah ketika sudah mulai itu latihan bersama, latihan pengendalian emosi yang didasari dengan membaca buku. Gimana sih caranya satu? Kita kenalin emosi kamu itu namanya apa aja. Oh, emosi itu ada namanya marah, ada namanya sedih, ada namanya senang, ada namanya jijik atau apa gitulah macam-macam. Itu kita kasih label dulu emosi-emosinya. Ketika itu terjadi, oh kamu marah ya. Kedua, kita terima. Jadi kita perkenalkan emosinya, kemudian kita terima ketika itu terjadi. Ketika kita terima, nanti step selanjutnya nggak bisa langsung jadi. Step selanjutnya adalah, oke, Ibu terima kamu merasa marah ya. Maaf ya, tadi Ibu salah. Oke, berapa lama nanti kamu bisa menenangkan diri, Ibu bantu ya tenangkan diri, kayak gitu-gitu. Drama-drama kayak gitu kami lalui mulai dia usia 2 tahun sampai dia usia 4-5 tahun. Alhamdulillah sekarang ketika 6 tahun sudah relatif lebih terkendali. Marah nggak semeledak dulu lagi. Semua itu didasari atau diawali dengan membaca buku sesederhana itu Mbak. Iya, itu menarik Mbak. Bisa jadi tips buat pemirsa yang mendengarkan itu. Iya, jadi motivasinya awal dari orang tua nih. Iya. Anaknya diapain gitu, kita cari bukunya. Iya, itu bagian dari literasi juga bisa buat ibu-ibu jadi
kalau anaknya marah, jangan kita juga ikutan marah gitu kan. Ya, bener. Latihan Walaupun kita bareng-bareng. nahan-nahan juga sebenarnya. Betul. Iya. Baik, mungkin waktunya sudah selesai, sudah habis karena ternyata kita ini ya Mbak, dibatasi dengan waktu, padahal masih ingin berdiskusi lebih panjang tentang yang lainnya, apalagi tentang cara mencintai, membaca, terus dan lain-lain lah dengan Mbak Nabila ini yang konsen juga terhadap anak-anak sepertinya, keluarga dan anak-anak. Baik, keluarga Maslahah, pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, tiba waktunya kita di penghujung acara. Begitu serunya diskusi kita pada hari ini, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih Mbak Nabila, kami haturkan terima kasih banyak atas diskusinya pada hari ini. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.